Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dadianti, berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang moksa. Di mana moksa ini merupakan bagian kelima dari Pancasrada, yang juga merupakan tujuan tertinggi dari umat Hindu. Moksa berasal dari bahasa Sanskerta, yang berasal dari kata muk yang artinya membebaskan atau kebebasan. Dengan demikian, moksa berarti kelepasan atau kebebasan yang dimiliki oleh umat Hindu, di mana atmanya sudah tidak terbelenggu lagi oleh dunia maya atau sudah tidak terikat lagi oleh karma dan juga punarbauh. Bagi orang yang telah mencapai moksa atau ketentraman serta kebahagiaan yang kekal abadi, berarti mereka telah mencapai alam Satchit Ananda, yang artinya kebahagiaan tertinggi. Ada berapa tingkatan moksa? Menurut Sudirga, tingkatan moksa dapat dibedakan menjadi 3, yakni Jiwa Mukti, Wedaha Mukti, dan Purna Mukti. Adapun maksud dari ketiganya adalah, yang pertama itu Jiwa Mukti, yaitu moksa yang diperoleh semasa masih hidup, di mana atman manusia tidak terpengaruh oleh gejolak indria dan maya. Moksa ini dapat disamakan dengan Sarupya dan Samapya. 2. Weda Mukti, yaitu moksa yang dicapai oleh manusia semasa hidupnya, di mana atmanya telah meninggalkan badan atau wadahnya, tetapi roh yang bersangkutan masih terkena pengaruh maya yang tipis. Moksa pada tingkatan ini, atmanya dinyatakan setara dengan Brahman, tetapi belum dapat menyatu dengannya. Hal ini diakibatkan masih ada pengaruh maya. Moksa Weda Mukti dapat disejajarkan dengan Salokya. Yang ketiga, Purna Mukti, yaitu moksa yang paling sempurna, di mana atma manusia sudah bisa bersatu dengan Brahman. Moksa ini dapat diperoleh setelah meninggal. Istilah Purna Mukti sejajar dengan Sayudhya. Tingkatan moksa. Yang pertama, Samipya. Samipya adalah kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya di dunia ini. Hal ini dapat dilakukan oleh para yogi dan maharsi. Sarupya. Sarupya merupakan moksa yang dilakukan di dunia ini karena kelahirannya. Kedudukan atma, pencerminan dari kemahakuasaan Tuhan, seperti halnya Sri Rama, Buddha Gautama, dan Sri Krishna. Walaupun atma telah mencapai perwujudan tertentu, namun ia tidak terikat oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang ketiga, Salokya. Salokya adalah suatu kebebasan yang telah dicapai oleh atma, di mana atma itu telah berada di posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, dapat dikatakan atma telah mencapai tingkatan dewa, yang merupakan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Keempat, Sayudhya. Sayudhya adalah suatu tingkatan kebebasan yang tertinggi, di mana atma telah dapat bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Brahman. Dalam keadaan seperti ini disebut Brahman Atma Akyam, yang artinya atma dan Brahma sesungguhnya tunggal. Kalau dilihat dari kebebasan yang dicapai oleh atma, maka moksa dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu moksa, yaitu kebebasan yang dicapai oleh seseorang tapi masih meninggalkan bekas berupa mayat atau badan kasar. Yang kedua, adimoksa, yaitu kebebasan dicapai oleh seseorang dengan meninggalkan bekas-bekas berupa abu. Yang ketiga, paramamoksa, yaitu kebebasan yang dicapai oleh seseorang tanpa meninggalkan bekas. Dalam ajaran agama Hindu terdapat berbagai macam cara atau jalan yang dapat kita lalui dalam mencapai kesempurnaan atau moksa. Salah satunya adalah Catur Marga Yoga. Catur artinya 4, marga artinya jalan, sedangkan yoga artinya penyatuan dengan Brahman. Jadi, Catur Marga adalah 4 cara atau 4 jalan yang dapat umat Hindu lalui untuk menghormati dan menuju ke jalan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa.
Adapun bagian-bagian dari Catur Marga Yoga yaitu yang pertama itu ada Bhakti Marga Yoga, yang kedua ada Karma Marga Yoga, yang ketiga ada Jnana Marga Yoga, dan yang keempat ada Raja Marga Yoga. Yang pertama, Bhakti Marga Yoga merupakan jalan yang kita lalui dengan cara mempersatukan Atma dengan Brahman dengan rasa cinta kasih yang mendalam pada ide Sang Yang Widiwasa. Yang kedua itu Karma Marga Yoga. Karma Marga Yoga adalah cara atau jalan yang dapat kita lalui untuk mencapai kesempurnaan dengan cara berbuat dengan tulus ikhlas, yakni berbuat tanpa pamrih. Yang ketiga yakni Jnana Marga Yoga. Jnana Marga Yoga merupakan cara atau jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara mempelajari kitab-kitab suci Weda. Namun di sini menjadi kendala bagi orang-orang biasa yang sulit memahami dalam mempelajari kitab suci Weda. Yang terakhir itu ada Raja Marga Yoga yang merupakan cara atau jalan menuju kesempurnaan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan tapa, yoga, dan samadhi. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang moksa. Saya harap dapat dipahami dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi